Di desa Kerekeh terdapat olahan khas yang disebut petikal. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah pewarnanya. Pewarna jajan petikal dibuat dari daun katu, sejenis tanaman perdu. Daun katu telah sejak lama dikonsumsi oleh manusia. Namun seringnya katu hanya dibuat untuk sayuran saja. Khasiat daun katu untuk kesehatan antara lain melancarkan ASI, mengatasi hipertensi, vitalitas, dan juga menambah kesehatan mata kita. Bahan pewarna ini cukup kutumbuk kasar saja. Tujuannya saat diperas agar tidak terlalu pekat, karena ampasnya dapat dipisahkan. Jika ditumbuk halus, sulit memisahkan antara daun lembut dan sari daun katunya. Bahan utama membuat petikal adalah beras ketan putih. Bahan ini harus diaron dahulu. Sedikit berbeda, pengaronan dilakukan di dalam wajan dengan cara terus diaduk. Setelah dirasakan setengah matang, maka akan ditambahkan pewarna alami dari daun katu. Akan terjadi perubahan warna yang mencolok, apalagi saat aronan diangkat. Warna hijau yang dihasilkan terlihat kuat. Beras ketan hitam aku cuci sebentar. Dari segi bahan baku, usaha petikal ini memang masih dalam skala kecil. Olahan petikal juga dibuat dengan beras ketan hitam, semacam variasi warna pada olahan tradisional ini. Khusus untuk beras ketan hitam, akan ditambahkan santan dalam jumlah cukup banyak. Jadi, proses pengaronan ini seperti hendak membuat bubur ketan hitam. Akan tetapi, bahan tidak akan dibuat menjadi matang. Cukup diaronin seperti biasa hingga setengah matang. Waktu mengaron kira-kira setengah jam lamanya, barulah bahan dapat diangkat. Bu, ini Bu ketannya Bu yang mau dibungkus. Oh iya dah, taruh di sini dah. Kamu pergi bantu bikin janda berenang aja di sana. Oh, iya Bu. Olahan petikal dibungkus dengan daun janur kuning atau daun kelapa yang muda. Satu lembar daun janur kuning hanya cukup untuk membungkus satu porsi petikal saja. Cara membungkusnya cukup dengan menekuk janurnya. Kemudian kita tambahkan dengan aronan beras ketan ke antara tekukan tersebut. Barulah kemudian diikat. Untuk menghindari terlepasnya saat dimasak, ikatan sengaja menggunakan tali plastik. Olahan petikal ini dibungkus panjang, kira-kira sekitar 20-an cm lebih. Jadi, makan satu saja, orang sudah cukup kenyang. Memasak petikal cukup direbus. Namun, perebusan memang memakan waktu yang sangat lama. Kira-kira 1 jam lebih, tergantung dengan besar api dari tungkunya. Olahan petikal ini, jika di Jawa, mirip dengan olahan lepet. Hanya saja, memang dari segi ukuran dan pewarna alaminya, petikal ini berbeda. Petikal sagar mudah kita jumpai di pasar-pasar tradisional di Sumbawa. Desa Kerekeh memiliki olahan khas lainnya, yakni yang namanya terdengar kurang lazim untuk olahan jajanan, yakni janda berenang. Bahannya antara lain kacang hijau yang dihaluskan. Ini adalah bahan untuk membuat isi janda berenang. Bahan kedua adalah tepung maizena. Tepung maizena ini akan dimasak menjadi bubur. Agar manis,
ditambah dengan gula pasir dan juga vanilis secukupnya. Ini adalah bahan untuk lapisan luar jajan janda berenang. Selama memasak bubur maizena sekitar setengah jam, kita harus terus mengaduknya agar tidak lengket di bagian bawah ketelnya. Proses pembuatan isi janda berenang sama dengan proses bubur maizena. Hanya saja, bubuk kacang hijau akan ditambah dengan gula merah saat diaduk. Jadi, isi janda berenang ini berubah warna menjadi kecoklatan. Di Pulau Jawa, ada olahan yang agak mirip dengan janda berenang. Namanya nagasari. Hanya dari bentuk bungkusan dan memasaknya saja berbeda. Nagasari dibungkus saat mentah baru dikukus. Kalau janda berenang ini justru dibungkus saat sudah matang. Jajanan pasar ini akan dijajakan di pasar-pasar tradisional saat pagi. Satu janda berenang harganya sekitar Rp2.000 saja. Sangat cocok untuk pencinta kuliner lembut yang manis.